Ya, waralaba dari film Scream, yaitu Scream 5, akhirnya sudah tayang di bioskop Indonesia. Bagi para pecinta film thriller horor, pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh Ghostface Killer, seorang pembunuh psikopat yang sudah ada sejak tahun 1996. Kini pembunuh misterius itu kembali menebar teror melalui film kelima setelah 1 dekade lebih setelah film terakhirnya dirilis. Film ini menjadi sequel dari Scream 4 dan digarap oleh Matt Bettinelli Olvin bersama Taylor Gillette yang menggantikan Wes Craven yang meninggal dunia pada tahun 2015. Ya, film ini masih sama dengan film lamanya, yaitu Teror dari Ghostface. Nah, film kali ini berfokus pada tokoh baru yang bernama Samantha Carpenter. Film ini berisi mengenai peristiwa 25 tahun setelah serangkaian pembunuhan brutal yang mengejutkan kota Woodsboro. Setelah pembunuhan terakhir Billy Loomis dan Stu Macher yang terjadi 25 tahun lalu, kota kecil itu akhirnya bisa menjadi tempat tinggal yang lebih tenang dan bersahabat untuk warganya. Tetapi seorang pembunuh baru telah mengenakan topeng Ghostface dan mulai menargetkan sekelompok remaja untuk menghidupkan kembali rahasia dari masa lalu kota yang mematikan. Nah, ada satu cewek bernama Tara Carpenter dan dia adalah adik dari Samantha. Dia sedang sendirian di rumah dan mengirim pesan kepada pacarnya Amber yang mengundangnya untuk datang ke rumah karena ibunya berada di luar kota. Telepon rumah berdering. Tara yang bingung menjawab. Saat diangkat, pria di telepon itu mengaku sebagai Charlie atau teman ibunya. Dan pria itu memulai percakapan dengan Tara tentang hubungan dengan ibunya dan soal kecintaannya pada film horor. Tara menutup telepon, tetapi kemudian mendapatkan pesan dari Amber yang mengatakan bahwa Tara harus menjawab telepon ketika telepon berdering lagi. Menyadari bahwa dia telah berbicara dengan pembunuh, Tara menjawab telepon dan dipaksa untuk memainkan permainan trivia step untuk menyelamatkan nyawa Amber. Tara nyaris tidak bisa menjawab pertanyaan, tetapi kemudian kalah pada pertanyaan terakhir ketika dia mengklaim Billy adalah pembunuh jiwa di step. Karena ketakutan, Tara mencoba lari dan menyelamatkan hidup Amber, tetapi pembunuh ada di depan pintunya dan menikamnya. Tara menggunakan teleponnya untuk mengunci rumah, tetapi pembunuh mampu membaca sistem kunci dan berhasil masuk ke dalam. Tara bersembunyi dengan pisau, tapi si pembunuh melompat ke belakang dan menikamnya 7 kali, sehingga kakinya patah. Tara mencoba lari dan mampu memanggil polisi, tetapi pembunuh kembali menangkapnya dan menusuknya sekali lagi. Keesokan harinya, Tara masuk rumah sakit hingga kejadian ini didengar oleh seluruh orang di kota Woodsboro. Pembunuhan, teror, dan serangan terus berlanjut hingga membuat satu kota resah dan sangat khawatir. Dan Samantha harus kembali ke Woodsboro untuk menemui sang adik. Dia beserta pacarnya Richie malah ikut terseret dalam investigasi mengenai kembalinya teror Ghostface. Setelah berbagai pembunuhan terjadi, spekulasi pun berhasil diungkap bahwa korban-korban baru Ghostface ini berasal dari keluarga yang punya hubungan dengan kasus pembunuhan di masa lampau. Sidney Prescott, Gail Weathers, dan Dewi Riley kembali ke dalam film mereka di Scream 5 ini. Sidney pun kembali ke kota ini untuk mengungkap kebenaran siapa di balik topeng itu. Sejumlah polisi dan detektif pun mulai terlibat. Nah, apakah Sidney berhasil dengan misinya tersebut? Temukan jawabannya di Scream 5 ya. Ya, ketika membaca judul film Scream, kita seolah punya ekspektasi soal apa yang akan disajikan dalam filmnya. Ya, betul, banyak darah dan pembunuhan sadis. Film kelima ini gak tanggung dalam menampilkan adegan tersebut. Matt Bettinelli Olvin dan Taylor Gillette mendapatkan kehormatan buat menggantikan Wes Craven yang meninggal di tahun 2015 sebagai sutradara. Salah satu hal yang selalu ada dalam film-film Scream adalah tebak-tebakan soal pembunuhnya. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat penonton berspekulasi tentang siapa yang ada di balik topeng Ghostface. Yang unik adalah bagaimana mereka menyampaikan cerita di film kelima ini. Seperti yang tertulis dalam poster Scream yang dirilis tahun lalu, pelakunya selalu seseorang yang kau kenal. Film ini mengemas perjalanan penyingkapan identitas pembunuhnya tidak hanya dengan sempurna, tapi juga dengan lelucon dan selipan Easter egg yang menggelitik. Mereka menguliti kekurangan-kekurangan dari film horor populer termasuk film-film Scream terdahulu dan menjadikan hal tersebut bahan bercandaan yang mengalir dan ringan.
Yang amat terasa dalam Scream adalah usaha Matt Bettinelli, Olvin, dan Taylor Gillette dalam mempersembahkan film ini tidak hanya untuk Wes Craven, tapi juga buat fans. There's certain rules to surviving. Film klasik seperti Scream punya basis penggemar yang sangat kuat, terlebih waralaba ini sudah eksis selama 25 tahun. Kritikan-kritikan yang diberikan buat film-film sebelumnya dikemas oleh sang sutradara film ini sebagai sebuah sajian yang memunculkan perasaan puas usai menyaksikannya. Esensi dan tone dari film pertama Scream sangat terasa di film kelima ini. Kamu akan dapat apa yang kamu harapkan dari sebuah film thriller slasher ikonik sekelas Scream. Kembalinya 3 pemain lama dari Scream tentu merupakan fan service sekaligus jadi nilai plus buat film ini. Film kelima ini bersatu semi-sequel sekaligus semi-reboot atau disebut requel oleh filmnya sendiri. Jadi upaya modern yang tetap menaruh hormat kepada versi aslinya. Seperti biasa, film dibuka saat seorang gadis muda mendapat telepon dari Ghostface, diajukan pertanyaan "What's your favorite scary movie?" sebelum kemudian dijadikan mangsa. Nah, menariknya, kali ini si gadis Tara Carpenter berhasil selamat, seolah menegaskan bahwa sebagai requel, filmnya mempertahankan formula sembari memberi modifikasi. Ya, sepanjang durasi film Scream ini, kamu mungkin sudah bisa menebak siapa pelakunya, atau bahkan mungkin ketika menyaksikan trailernya, kamu sudah punya tebakan. Tapi kamu akan tetap diam dan menikmati narasi film ini dari awal sampai akhir ya. Dan ketika pembunuhnya terungkap, kamu akan bersorak-sorai dalam diam sambil mengepalkan tangan. Scream 5 sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia. Bagi yang belum nonton, segera saksikan ya. Ya, berikut review film Scream 5. Ingin tahu pendapat dari kalian? Coba komen di bawah ya. Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu updatean video terbaru dari channel ini. Oke Universe, sekian terima kasih. Salam sukses dunia perfilman. See you next time. Bye-bye. All doors locked. Door, which means that whoever this is gonna keep coming for you. I've seen this movie before. Not this movie.